Pembukuan rugi bersih atau rugi tahun berjalan diatribusikan ke entitas induk 46,48 juta dolar Amerika, menyusut 39,23% year on year dari catatan rugi bersih di kuartal 1 2025 sebesar 79,49 juta dolar Amerika. Pemirsa, di mana PT Garuda Indonesia Persero Tbk atau GIAA mulai menunjukkan perbaikan kinerja di kuartal pertama 2006 dengan penyusutan rugi bersih secara signifikan. Raihan ini ditopang pertumbuhan pendapatan dan juga efisiensi operasional. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Garuda Indonesia Persero Tbk di kuartal 1 2026, pembukuan rugi bersih atau rugi tahun berjalan diatribusikan ke entitas induk 46,48 juta dolar Amerika, menyusut 39,23% year on year dari catatan rugi bersih di kuartal 1 2025 sebesar 79,49 juta dolar Amerika. Penurunan kerugian sejalan dengan pertumbuhan pendapatan konsolidasian 5,36% year on year menjadi 762,35 juta dolar Amerika dari raihan waktu yang sama di kuartal 1 2025 di 723,56 juta dolar Amerika. Pertumbuhan pendapatan ditopang peningkatan permintaan penumpang, perbaikan yield, serta tren positif pendapatan. Sementara beban operasi turun dari 718,3 juta dolar Amerika di kuartal 1 2025 menjadi 713,2 juta dolar Amerika. Sehingga laba operasi segmen meningkat tajam menjadi 49,13 juta dolar Amerika dibandingkan 5,2 juta dolar Amerika di kuartal 1 2025. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk Glenny Kairupan menjelaskan penurunan kinerja dipengaruhi terbatasnya kapasitas produksi, terutama di semester 1 2025 seiring masih tingginya jumlah pesawat yang belum dapat beroperasi. Selain itu, tekanan juga berasal dari fluktuasi nilai tukar, peningkatan biaya tetap, serta tantangan rantai pasok industri aviasi global yang berdampak pada proses perawatan armada. Persero mulai menunjukkan perbaikan kinerja di paruh kedua 2025 seiring bertambahnya jumlah armada yang kembali beroperasi dan dukungan pendanaan dari pemegang saham. Persero menargetkan 2026 sebagai fase titik balik kinerja seiring pemulihan kapasitas produksi, penguatan struktur keuangan, serta implementasi berbagai inisiatif transformasi bisnis secara berkelanjutan. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham Garuda bertahan di zona hijau meskipun memasuki perdagangan di sesi kedua pergerakannya lebih flat pemirsa. Langsung saja kita dapat saksikan grafis yang pertama pergerakan saham GIA di sepanjang perdagangan hari ini dan posisi penutupan di perdagangan hari sebelumnya. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, penutupan di hari sebelumnya di 22 April ditutup di zona merah di level 73 dan pembukaan sesi pertama pada pagi tadi dibuka di zona hijau menguat tipis ke 74. Beberapa menit pasca pembukaan langsung menguat ke level 77. Kemudian 9.45 pada pukul 10, pada pukul 11, kemudian juga pada pukul 12, posisi dari saham Garuda ini masih bergerak di zona hijau, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas. Pembukaan sesi kedua kembali menguat ke 74 dan saat ini masih bergerak di level yang sama beberapa menit jelang penutupan di level Rp74 per saham dan menguat di 1,37%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Garuda dalam beberapa bulan terakhir lebih cenderung tertekan pemirsa. Di perdagangan Oktober, saham Garuda masih diperdagangkan di level 126, November, Desember, Januari hingga 2 Februari, bahkan di 16 Maret, ini mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke Rp64 per saham, dan di perdagangan hari ini berbalik menguat di Rp74 per saham, seiring juga dengan perbaikan kinerja yang dilakukan. Kita lihat dari sisi valuasi,
dengan beberapa indikator yang ada. Kita coba lihat dari posisi pairnya di minus di 5,49 kali, PSR-nya di 0,56 kali, dan PBV-nya di 19,27 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah masih melanjutkan pelemahan dengan menembus level psikologis baru masuk ini di 17.300-an per dolar Amerika, di mana merupakan catatan rekor terendah di sepanjang masa. Dikutip dari Refinitiv, rupiah di pasar spot melemah di 0,72% ke level 17.305 per dolar Amerika di Kamis siang. Sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,23% di 17.210 per dolar Amerika. Namun per pukul 9:32 waktu Indonesia Barat, rupiah kembali melemah dalam di 0,79% ke 17.305 per dolar Amerika. Catatan ini menandai rupiah kembali menembus level psikologis baru di 17.300-an dan sekaligus menjadi posisi terlemah rupiah sepanjang masa yang terbaru maksud kami secara intraday. Rupiah melemah di tengah indeks dolar Amerika di Kamis pagi di posisi 98,644 mendekati level tertinggi sejak 13 April, di mana indeks dolar Amerika tetap stabil di level atas seiring meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika yang kembali mengguncang pasar energi global. Meskipun ada perpanjangan gencatan senjata, namun sejumlah pihak menilai ketegangan tetap tinggi. Sementara dari dalam negeri, lonjakan harga minyak berpotensi memperlebar defisit anggaran dan menambah beban fiskal. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.295. Tampaknya pelemahan terbatas, sementara di penutupan perdagangan di hari ini, posisi nilai tukar rupiah updatean terbaru di 0,56%, posisi pelemahan di 17.278. Kemudian terhadap euro di 20.194 rupiah, pound sterling di 23.344 rupiah, dan yen Jepang di 108,34 rupiah. Ke informasi komoditas, harga emas melemah seiring lonjakan harga minyak yang memicu kekhawatiran inflasi. Harga minyak melemah tipis usai naik signifikan di tengah mandeknya perundingan Amerika dan Iran, sementara harga batu bara sebagai komoditas substitusi naik signifikan seiring harga minyak yang kembali melonjak. Harga emas dunia melemah dalam perdagangan yang fluktuatif di Kamis pagi waktu Asia, seiring lonjakan harga minyak yang memicu kekhawatiran inflasi dan mempertahankan ekspektasi suku bunga tinggi. Pelaku pasar juga masih menunggu kejelasan terkait mandeknya pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Berdasarkan data pasar dikutip Reuters, harga spot emas turun 0,7% di 4.705,09 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia bergerak melemah tipis di Kamis pagi usai naik signifikan di sesi sebelumnya. Di tengah pasar masih mencermati mandeknya perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran serta gangguan berlanjut pada jalur pelayaran energi global di Selat Hormuz. Melansir Reuters, kontrak minyak mentah Brent turun 15 sen menjadi 101,76 dolar Amerika per barel. Setelah sehari sebelumnya ditutup di atas level 100 dolar Amerika untuk pertama kalinya dalam lebih 2 pekan. Sementara minyak WTI Amerika melemah 14 sen ke 92,82 dolar Amerika per barel. Harga batu bara masih memanas dengan melanjutkan penguatan. Merujuk Refinitiv, harga batu bara kontrak Mei di Rabu ditutup di 127,75 dolar Amerika per ton, melesat 3,23%. Harga batu bara melonjak mengikuti harga minyak Brent kembali menembus 100 dolar. Harga batu bara melonjak mengikuti harga minyak Brent kembali menembus 100 dolar Amerika per barel setelah Iran menahan 2 kapal di Selat Hormuz. Batu bara adalah komoditas substitusi minyak sehingga harganya saling mempengaruhi.
Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 1,79% di level 94,61 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,95% di 18.291 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,39% di 4.733 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,43% di 4.620 ringgit Malaysia per tonnya.